Setelah kita membahas terkait dengan laporan keuangan, maka selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penutupan pembukuan pada akuntansi perusahaan jasa. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada penutupan ini, yang pertama yaitu mencatat jurnal penutup, yang kedua memposting jurnal penutup ke buku besar, dan yang ketiga menyusun neraca saldo setelah penutupan. Kegiatan pembukuan yang pertama yaitu mencatat jurnal penutup. Namanya saja jurnal penutup, jadi dilakukan pada akhir periode setelah menyusun laporan keuangan. Kemudian apa sih yang ditutup? Yang ditutup yaitu akun sementara, yaitu ada akun pendapatan, biaya, dan prive. Kemudian tujuan lainnya apa ya? Tujuan lainnya agar saldo akun modal pemilik ini sesuai dengan keadaan pada akhir periode, artinya sesuai dengan laporan perubahan modal, sesuai dengan laporan perubahan modal yang telah diperhitungkan dengan laba atau rugi beserta prive. Kan nanti diketahui nih modal akhirnya berapa. Nah, itu harus sama pada akhir periode. Tadi sempat disinggung ada akun yang ditutup, yaitu namanya akun sementara yang terdiri dari pendapatan, biaya, dan prive. Apa itu akun sementara? Simak penjelasan berikut. Nah, dalam perusahaan itu ada akun permanen dan ada akun sementara. Namanya saja akun permanen ya. Jadi, setiap periode itu selalu ada dan saldonya itu saling berkaitan untuk tiap periodenya. Jadi akan terus berkelanjutan. Seperti aset, kewajiban atau utang, dan ada modal pemilik. Oleh sebab itu, akun-akun ini itu tidak ditutup karena saldonya itu akan berkaitan. Misalnya, perusahaan punya utang. Nah, utang itu harus disaur kan, atau harus dilunasi. Nah, apabila periode ini perusahaan belum bisa melunasi, maka masih bisa melunasi di periode berikutnya. Oleh sebab itu, akun-akun permanen ini tidak ditutup atau tidak di jurnal penutup. Kemudian untuk akun sementara, namanya saja akun sementara, artinya hanya berlaku untuk periode itu saja, sehingga untuk periode selanjutnya akun ini itu ada, tapi saldonya itu berbeda. Misalnya, akun sementara itu kan ada pendapatan, biaya, yang akhirnya akan mendapatkan laba atau rugi perusahaan. Nah, laba atau rugi perusahaan ini pada periode ini yang berjalan itu akan berbeda dengan periode selanjutnya. Artinya, untuk setiap periodenya itu akan berbeda dan tidak saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, harus ditutup agar untuk periode selanjutnya itu dimulai dari nol. Adapun langkah-langkah untuk menyusun jurnal penutup. Yang pertama yaitu menutup semua akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Namanya saja menutup atau mengenolkan. Jadi, untuk akun pendapatannya itu harus nol di akhir periode. Yang semula saldo normal pendapatan ada di kredit, maka berpindah ke debit. Kemudian pendapatan apa saja yang dicantumkan? Pendapatannya itu meliputi semua pendapatan, entah itu pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, pendapatan bunga, itu dimasukkan ke kolom debit. Kemudian di kreditnya apa? Di kreditnya ada ikhtisar laba rugi, sejumlah seluruh pendapatan yang ditutup. Misalnya di sini ada service revenue sebesar 15 juta. Kemudian ada ikhtisar laba rugi sebesar 15 juta. Setelah pendapatan sudah ditutup, maka selanjutnya ada biaya yang harus ditutup ke ikhtisar laba rugi. Namanya saja menutup. Sekali lagi menutup atau mengenolkan. Jadi harus berlawanan. Yang semulanya biaya bersaldo normal di debit
maka dipindah ke kredit supaya 0. Kemudian di debitnya ada ikhtisar laba rugi. Jadi semua biaya yang dikeluarkan atau dinikmati oleh perusahaan itu dicatat, entah itu biaya berhubungan dengan bank maupun kegiatan operasional perusahaan, semuanya dicatat dan ditempatkan di posisi kredit. Kemudian di debitnya ada ikhtisar laba rugi sejumlah seluruh biaya yang dikenakan atau dinikmati oleh perusahaan. Setelah kita menutup akun pendapatan dan biaya ke akun ikhtisar laba rugi, maka akun ikhtisar laba rugi ini juga harus ditutup. Ditutupnya kemana? Ke akun modal pemilik. Kenapa ke akun modal pemilik? Karena akun ikhtisar laba rugi ini sebagai gambaran perusahaan ini mengalami laba atau rugi. Kemudian kan laba atau ruginya ini akan mempengaruhi modal pemiliknya. Nah, untuk mengetahui akun ikhtisar laba rugi yang ditutup itu berapa, itu kita cari selisihnya antara akun ikhtisar laba rugi saat menutup pendapatan dan akun ikhtisar laba rugi saat menutup biaya. Jadi kita kurangi. Nah, setelah mengetahui hasilnya berapa, misalnya nih di contoh hasilnya itu selisihnya 7.550.000. Kok bisa tahu ditempatkan di debit? Itu dari mana? Nah, kita lihat antara 15 juta di kredit sama 7.450.000 di debit, kira-kira yang masih kurang atau yang kecil itu yang mana? Yang di debit. Maka kita posisikan 7.550.000 itu ke yang kecil, yaitu yang di debit. Seperti itu agar balance juga. Kemudian pasangannya apa? Pasangannya karena tadi ikhtisar laba rugi itu mempengaruhi modal pemilik, maka pasangannya ya tentu modal pemilik. Setelah kita menutup pendapatan, menutup biaya, menutup ikhtisar laba rugi, kemudian ada akun yang mempengaruhi modal pemilik lagi, yaitu ada akun prive. Oleh karena itu, kita tutup akun prive ini ke akun modal pemilik. Artinya yang semula prive ini bersaldo normal di debit, maka ditutup ke kredit. Iya, benar. Kita harus tutup ke kredit karena kan semula di debit. Ya, biar saldonya 0, namanya saja menutup. Kemudian pasangannya apa? Pasangannya ada modal pemilik di debit. Kemudian untuk mengetahui privenya berapa, itu kita lihat di kolom adjustment trial balance di neraca lajur. Sesuai dengan siklus akuntansi, setelah mencatat di jurnal, maka dilakukan posting ke buku besar. Caranya atau langkah-langkahnya itu sama saat kalian memposting jurnal umum maupun jurnal penyesuaian ke buku besar. Silahkan diingat-ingat kembali. Yang perlu menjadi catatan bahwa akun-akun yang telah ditutup, yaitu ada pendapatan, biaya, serta prive, itu akan bersaldo akhir 0. Dikarenakan di buku besar akun sementara itu sudah memiliki saldo 0, maka yang perlu dicatat pada neraca saldo setelah penutupan yaitu hanya akun-akun permanen, yaitu terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Antara debit dan kredit itu harus sesuai atau harus seimbang dan di garis 2. Nah, akun-akun yang ada di neraca saldo setelah penutupan ini dapat menjadi saldo awal untuk akuntansi periode selanjutnya. Cukup sekian untuk materi penutupan pembukuan. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan menghubungi guru bersangkutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.